Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Ade Hafiza, NRP 1840 10129, kelas 18 MJC, mata kuliah Pengukuran Kinerja Sumber Daya Manusia, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Baik, di video ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester nomor 3 dan 4. Terlebih dahulu, saya akan menjawab soal nomor 3. Mengapa evaluasi atau pengukuran kinerja SDM penting dalam mengelola manajemen SDM di perusahaan? Yaitu untuk mencapai langkah strategis. Dengan adanya evaluasi atau pengukuran kinerja SDM ini, perusahaan akan dapat mencapai target yang optimal. Dengan ini, perusahaan bisa memilah karyawan mana yang baik dan mana yang buruk dari kinerjanya. Perusahaan juga memiliki langkah strategis yang dapat diukur dari perilaku karyawan, manajemen, dan faktor lainnya. Jika dilihat dari segi perusahaan, evaluasi atau pengukuran kinerja SDM ini sangat penting karena dapat melihat basis perencanaan kinerja seorang karyawan. Di sisi lain, perusahaan takut kehilangan karyawan terbaiknya. Maka dari itu, perusahaan dapat mempertahankan karyawan yang memiliki kualitas yang baik, prestasi yang bagus, dan juga kinerja yang baik untuk mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. Dan jika dilihat dari segi pegawai, evaluasi atau pengukuran kinerja SDM ini tidak kalah pentingnya karena karyawan bisa menjadi lebih fokus setelah evaluasi dan juga karyawan dapat mengembangkan kinerja atau kemampuannya sebagai seorang karyawan. Selanjutnya, dari segi pimpinan perusahaan, evaluasi ini sangat didukung karena dapat membantu klasifikasi kinerja tim maupun individu. Manajemen perusahaan juga bisa dijadikan sebagai upaya ketika memberikan penghargaan non-finansial kepada pegawai yang berprestasi, sehingga dapat meningkatkan rasa semangat seorang karyawan dan juga memberikan kinerja yang baik untuk karyawan guna mencapai rencana dan juga target yang baik untuk perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari evaluasi atau pengukuran kinerja ini, yaitu seperti di sebuah perusahaan memiliki seorang karyawan yang ditugaskan sebagai pembuat laporan dan di akhir masa nanti, di saat setelah akhir tahun biasanya akan diadakannya evaluasi, yaitu untuk melihat sejauh mana laporan yang dibuat oleh karyawan, apakah baik atau tidak, dan akan dievaluasi oleh perusahaan. Setelah itu, perusahaan akan mengetahui karyawan mana yang memiliki kualitas yang baik untuk perusahaannya dan juga untuk memberikan keuntungan di perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 4, yaitu jelaskan tahapan yang harus dilakukan sebelum perusahaan menyusun sistem penilaian kinerja SDM. Pada tahap ini, perusahaan harus menentukan sistem atau metode penilaian kinerja apa yang akan dipakai. Secara umum ada 4 metode yang dapat dipakai untuk penilaian kinerja karyawan, yaitu yang pertama, ada behavioral appraisal system, yaitu tingkah laku. Di sini perusahaan bisa melihat seorang karyawan itu dari tingkah lakunya, apakah dia bisa bekerja sama dengan tim atau dia bisa bekerja secara individu. Lalu yang kedua ada personal atau performer appraisal, yaitu ciri dan sifat individu. Di sini perusahaan juga bisa melihat apakah sifat seorang karyawan ini bisa mendukung perusahaan memberikan keuntungan dan mencapai target, atau malah sebaliknya seorang karyawan ini malah merugikan perusahaan. Dan yang ketiga ada result oriented appraisal system, yaitu hasil kerja. Di sini perusahaan juga bisa melihat hasil kerja dari seorang karyawan ini, apakah dia bisa memberikan target yang bagus.
Dan yang terakhir ada contingency appraisal system, yaitu kombinasi dari ketiganya. Baik, sekian dari video ini saya buat untuk menjawab soal ujian akhir semester pengukuran kinerja sumber daya manusia. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.